Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi Tuhan mengatakan, ini very interesting kata-kata Tuhan di sini. Apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan? Nah, ada something very interesting dari sini. Jadi kelihatannya Tuhan ini lagi mikir gitu. Apa aku kasih tahu Abraham atau enggak? Gitu. Ya kan? Nah, terus dilakukan kata-kata selanjutnya. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Nah, ini Tuhan ngomong lagi dalam pikirannya Tuhan nih. Ini jarang sekali kita dikasih preview of what God is thinking. Usually Tuhan nggak cerita sama kita gitu. Usually God is mysterious, you know. He doesn't tell us anything and then boom, just happens. Tapi ini di sini dikatakan ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya itu. Nah, itu baru Tuhan cerita. Jadi Tuhan mikir and then Tuhan cerita. Bukankah aku akan menunjuk Abraham? Nah, ada ayat yang mirip juga. Di Mazmur ayat 25, pasal 25 ayat 14. Saudara bisa buka bersama-sama supaya bisa diingat ayat ini, 25 ayat 14. Mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Di Alkitab bahasa Inggrisnya katakan, the Lord confides in those who fear Him. Confide itu orang yang menjadi confident, orang yang menjadi confident, orang yang dipercaya oleh Tuhan sehingga Tuhan itu memberitahu. Kalau Tuhan melakukan something itu Tuhan kasih tahu dulu. Dan ini ayat yang very powerful karena di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu memberitahu kita akan hal-hal yang Tuhan akan lakukan. Maka Tuhan Yesus katakan our Father, Tuhan Bapa kita. Karena Bapa kita itu Bapa yang akan memberitahu kita hal yang Tuhan akan lakukan. Seringkali umat Kristen bingung gitu. Nanti saya akan sharingkan dalam poin yang kedua, soal ini lebih jauh. Nah, sekarang kita pindah ke who are in heaven. Our Father who are in heaven. Who are in heaven menunjukkan kebesaran Allah. Saudara tahu ya, ada suatu kontras antara personal close dengan takut hormat. Saudara bisa menjadi umat Kristen yang dekat dengan Tuhan, tapi saudara nggak takut dan hormat. Atau saudara takut dan hormat dengan Tuhan, tapi nggak punya personal close relationship. Jadi sepertinya kita mempunyai pemikiran misconception, yaitu God is too busy for me. Tuhan tuh terlalu sibuk. Saudara ingat ya Bruce Almighty, film Bruce Almighty? Tuhan mesti terima request 1 juta request prayer harus dijawabin semua gitu. Ya kan? Satu-satu gitu dia berusaha jawab gitu. Bruce Almighty, ingat ya filmnya? Jadi seringkali orang Kristen memikirkan, oh Tuhan tuh udah pasti sibuk banget deh. Nggak mungkin dia peduli yang kecil-kecil untuk our lives. Nah itu seringkali pemikiran kita seperti itu. Karena kita tahu Tuhan yang jauh. Sepertinya Tuhan yang kita patut takut Dia, hormat akan Tuhan. Tapi gak perlu kita dekat-dekat. Kenapa? Karena Tuhan terlalu sibuk untuk kita. Tapi itu gak benar. Nah kita juga bisa jadi orang Kristen yang mempunyai kehidupan yang personal, dekat sama Tuhan. Tapi kita gak really takut sama Tuhan. Kita hidup dalam dosa. Kita berdoa sama Tuhan, berdoa tiap hari. Tapi still kehidupan kita berada dalam kehidupan dosa. Jadi ada suatu kontras, ada suatu yang important, ada suatu balance yang perlu kita punya. Di dalam Alkitab ini, Our Father who are in heaven itu menunjukkan, satu kata itu aja sudah menunjukkan bahwa ada suatu kontras. Ada suatu yang kita perlu lakukan kedua-duanya. Yaitu satu dengan takut dan hormat, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan di surga. Sekarang gini deh, orang Kristen mana sih nggak tahu Tuhan itu di surga? Tapi kenapa Yesus masih terus katakan gitu loh. Berarti ada something yang important yang Tuhan Yesus mau sampaikan ke kita. Oke? Yang kedua,
Holy be your name, mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Holy adalah kehidupan di mana kita nggak hanya hidup bebas dari dosa, tapi lebih daripada itu. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Tapi sebelum itu juga dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12 14 mengatakan itu. Jadi ada suatu ayat yang mengatakan kamu harus hidup damai dengan semua orang. Sebab tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Tuhan. Jadi seringkali kita nggak hidup damai. Sama orang Kristen berantem melulu. Tapi kita nggak pernah hidup dosa, nggak pernah ngedrak, nggak pernah, nggak pernah minum-minum, nggak pernah mabuk. Tapi kita nggak hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12:14 mengatakan itu. Nah, kekudusan ini akan membuat kita untuk berkenan kepada Allah dalam doa kita. Nah, holy adalah hidupan yang tadi saya katakan, hidup yang lebih besar daripada hidup bebas dari dosa. Makanya saya gambarkan holy lebih besar. Karena kalau Tuhan mengatakan kita perlu kudus, dikuduskanlah namamu, Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Kita perlu mempunyai kekudusan. Enggak hanya kita ini enggak berdosa, tapi lebih daripada itu. 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, ya kita buka. Ini untuk istri-istri, bakal happy sekali. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri-istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Istri-istri yang katakan amin? Amin. Kalau istri saya kencang ini, amin. Tapi sebelum itu ayat 6-nya juga ada, itu perlu dibaca juga. Kita nggak akan bahas hari ini, tapi ada juga ayat 6-nya. Kalau bisa amin ayat 7, berarti ayat 6 juga harus bisa amin. Ini dikatakan di sini, saya miring sebentar. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Waduh. Ya. Jadi ada Alkitab itu fair, saudara. Alkitab adalah ayat yang fair. Tapi suami-suami ingat, karena kalau misalnya saudara berdoa terus untuk dapat naik gaji terus nggak naik-naik terus, coba cek dengan istri saudara, masalah nggak sama istri. Seringkali dalam kehidupan kita nggak kudus, saudara. Kita nggak tahu gitu what's going on around us. Kita mungkin nggak berdosa, tapi ada hal-hal yang membuat doa kita jadi terhalang. Oke? Yang ketiga, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Gitu. Jadi kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Mengingatkan kepada kita bahwa kerajaannya yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Mengingatkan kepada kita kehendaknya yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ada dua side dari sini. Kehendak Tuhan itu akan terjadi. Whether we like it or not, satu saat mengatakan, kehendak Tuhan itu akan terjadi. Apakah kita mau atau enggak itu bakal terjadi. Nah, ada saat yang lain mengatakan, sebagai umatnya, kita itu seringkali enggak mencari kehendak Tuhan. Jadi kita perlu untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi ini ada suatu kontras juga. Suatu dua hal yang kita perlu balance. Nah, ada orang yang mengatakan, waktu dulu saya bisa sharingkan kehidupan saya sendiri gitu. Waktu pertama kali gitu. Saya udah sharingkan dalam care group juga kemarin gitu. Waktu pertama kali, saya tahun lalu Januari 2009, saya tuh udah tahu, kira-kira saya kemungkinan akan di layoff oleh perusahaan saya. Saya tuh udah tahu, kira-kira gitu. Karena sudah ada beberapa problem dan segala. Tapi pada saat itu Tuhan bilang, kamu akan mendapatkan pekerjaan baru. Nah, pada saat itu juga saya nggak tahu. Saya tanya Tuhan, what you want, apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi Tuhan nggak say anything, Tuhan nggak kasih tahu apa-apa. Jadi what I did is I stayed in place. Tadi yang lagu katakan orang-orang lain sudah keluar, saudara. Dari pekerjaan saya itu orang-orang lain sudah pada keluar semua. Tahun lalunya sudah keluar, mereka pada bilang sama saya, why are you so, sorry ya, stupid. Kok kamu bodoh banget sih? Udah masalah sama bos, kok kamu tetap aja bekerja secara tekun gitu di sana sepertinya gitu. Sudah sering dimarahin juga, kenapa kamu gak keluar? Karena saya percaya satu hal.
pada saat badai bergelora, yang tadi dinyanyikan, pada saat semua hal nggak benar, if God doesn't tell me to move, saya nggak akan move. Dan pada saat itu Tuhan nggak memberi saya tanda untuk saya mencari pekerjaan. Saya percaya total bahwa Tuhan akan memberitahu saya what I need to do exactly at the right time. Saya nggak percaya saya seperti Lot. Jadi udah Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Lot ditarik secara paksa untuk keluar. Tapi saya percaya kehidupan kita, orang yang dekat dengan Tuhan, kehidupan kita seperti Abraham yang tadi saya sharingkan. Tuhan memberitahu kita secrets. Tuhan memberitahu kita, hey, this is your time, kamu need to exit. Tuhan akan kasih tahu. Karena kepercayaan saya itu, saya ngotot. Dan akhirnya saya di lay off. Saya pikir mungkin enggak, mungkin everything will work out gitu saya pikir. Oh ternyata tidak, saya tetap di lay off. And then at that time, kita juga sempat bingung gitu. Ini saya ini ngotot, ini salah atau benar ya, saya mikir gitu. Terus anyway, long story short, saya orang yang ngotot saudara. Ya, kalau yang belum tahu, I'm sorry for you need to know I'm very ngotot. Gitu. Jadi, nah pada saat itu juga, saya juga percaya, karena kepercayaan saya itu, saya bilang sama Tuhan,